Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membuat video tentang pengalaman pribadi ketika mengunjungi sebuah situs. Mungkin teman-teman, para penonton channel saya pernah mengalami hal seperti ini. Ketika kita mengunjungi sebuah situs, muncul peringatan yang intinya tidak bisa mengakses situs tersebut. Contohnya gini. Ini pada umumnya kita biasanya kalau untuk menuju sebuah alamat, mencari sebuah informasi, biasa kita menggunakan Google ya, fitur Google. Nah, ini Google. Saya buat KTP di Tebo. Ini ketika kita mengetik kata pencarian tersebut di Google, maka mesin Google akan membantu kita mencari situs, alamat atau website yang mengandung kata-kata ini, kata buat, kata KTP, kata di Tebo. Jadi sampailah kita di halaman yang diberikan oleh Google. Di sini yang paling atas ya ada dua. Ini ada layanan masyarakat Kabupaten Tebo, pembuatan KTP. Nah, ada ya, ada dua pilihan. Nah, ini saya lebih memilih ke ini, ke Dukcapil Tebo, karena ini sepertinya ini halaman utama ya, halaman utama untuk pembuatan KTP. Cuma kalau kita perhatikan di sini ada tulisan, situs ini mungkin berbahaya bagi komputer Anda. Ini kadang-kadang tidak terbaca ya bagi user-user biasa, pengguna-pengguna yang tidak kurang diteliti lah. Yo kadang juga bingung maksudnya berbahaya seperti apa sih. Kita coba saja dulu. Kita langsung masuk ke Dukcapil Tebo. Nah, peringatan. Mengunjungi situs ini dapat membahayakan komputer Anda. Jadi ketika mengalami hal seperti ini, sekalian kita belajar, ada baiknya kita baca seluruh yang dijelaskan oleh Google. Jadi di sini Google menyarankan kembali ke halaman sebelumnya dan pilih hasilnya. Nah, kalau kita klik ini, otomatis kita kembali ke halaman pencarian. Nanti dimasukkan lagi alamannya di sini, kembalinya ini lagi, ya percuma. Atau ini coba lakukan penelusuran lain untuk menemukan yang Anda cari. Sama ya, berarti kita kembali ke awal, cari lagi. Karena kita butuhnya informasi KTP di Tebo, ya kita tetap ngotot masuk ke situs yang kita tuju. Di sini ada lagi, atau Anda dapat melanjutkan ke https://dukcapil.gov.id dengan resiko yang ditanggung sendiri. Apa resikonya? Untuk selengkapnya tentang masalah yang kami temukan, kami ini Google ya. Google selaku mesin pembantu kita mencari alamat yang kita tuju. Kunjungi halaman diagnosis Safe Browsing Software. Browsing Google untuk situs ini. Oke, kita coba. Ini apa sih? Klik kanan aja. Klik kanan, open.
Ini ya, Google laporan transparansi. Status situs safe browsing. Teknologi safe browsing Google memeriksa miliaran URL per hari yang mencari situs tidak aman. Bla bla bla. Ya sini. Pemeriksaan situs yang mau kita tuju tadi sudah diperiksa sama Google. Ternyata status saat ini tidak ditemukan konten yang tidak aman. Pasti aman ya. Itu kenapa seperti itu nanti saya jelaskan. Oke, berarti di sini aman. Tapi kenapa kita tidak bisa masuk? Ya karena ini lihat, ini tempat penulisan alamat yang kita tuju. Oke dulu. Jika kita mencari dari Google di awal tadi, maka otomatis ini alamat yang kita tuju. Tapi karena kita mencarinya dari Google, maka mesin Google yang menjadi perantara. Ini interstitial, ini artinya pengantara. Kan ya di Google Translate. Google.com interstitial URL https dukcapil buka pengantara, berarti kita mengunjungi halaman Dukcapil melalui pengantara Google. Jadi istilahnya gini, kita mau mencari alamat rumah seseorang dan kita bertemu dengan minta bantuan sama orang. Anggaplah ketemu orang di pinggir jalan, kita bertanya, Pak, tahu alamat ini enggak? Mungkin alamatnya agak samar ya, karena sesuatu hal agak samar, maka orang tersebut mengantarkan kita tapi tidak sampai karena orang tersebut ragu atau bingung dengan alamat yang kita berikan. Itu contoh awam, nanti pakai bahasa teknik. Jadi bagaimana caranya? Ini kita bertanya sama Google tidak ketemu, sama seperti mencari alamat rumah orang tidak ketemu. Di sini kan ada, atau Anda dapat melanjutkan ke jadi ini alamatnya, kita ambil saja alamat ini alamatnya dengan resiko yang ditanggung sendiri ya. Resikonya ya misalnya gini, kita cari alamat, kita tidak mau bertanya sama orang. Resikonya apa? Kalau sial salah alamat ya, kalau kita bisa teliti mencarinya ketemu. Jadi ya ini simple, tinggal diambil ini alamat yang mau kita tuju, klik kanan, copy. Kita buka di halaman baru aja di sini. Di sini klik kanan lagi, tekan paste. Ya, tekan paste, enter. Sampai kita di tujuan. Jadi ya, lihat ini bedanya. Yang pertama kita menuju Dukcapil Tebo dengan pengantara Google interstitial. Yang kedua kita tanpa pengantara, kita langsung ke alamat dan sampailah kita. Nah di sini saya mau cari ini tadi. Saya mau buat KTP dulu ya. Nih, kartu tanda penduduk elektronik. Ini kan ada informasi. Untuk kartu KTP yang baru ada 2 syarat. Untuk perubahan ada 3 syarat. Oke, sampai ke tujuan. Sekarang nih jadi pertanyaan lagi. Ini kenapa ya kok tidak bisa diakses situsnya? Ini permasalahannya di mana? Kalau kita mau belajar, di sini ada lagi. Untuk selengkapnya tentang cara melindungi diri dari software berbahaya secara online, dapat mengunjungi stopbadware.org. Jika Anda pemilik situs ini, berarti jika Dukcapil ini kita yang memiliki, Anda dapat meminta peninjauan situs menggunakan Search Console. Nah ini
yang punya situs yang bisa minta ke sini. Kalau kita ya tidak bisa, yang bukan pemilik. Informasi selengkapnya tentang proses peninjauan tersedia di pusat bantuan Google. Nah, bagi yang penasaran ya sambil belajar bisa dilihat di sini. Pusat bantuan Google. Kalau bermain dengan sistem ya kita harus banyak bersabar karena kita dimotori oleh jaringan dan kecepatan perangkat masing-masing. Ini jangan, wah ini kok lama nih. Ya jaringannya mungkin. Nah, di sini kan ada. Di sini peringatan mengunjungi situs ini dapat membahayakan komputer, terbaca di sini di atas malware ya. Peringatan ada malware semacam virus. Ini peringatan baru dugaan. Bisa jadi virus, bisa jadi tidak. Di sini dijelaskan ya malware dan software yang tidak diinginkan. Nah, jadi baca semuanya apa itu malware. Cara memperbaiki masalah juga ada. Ini saya sudah pernah membaca dulu ya. Jadi untuk mengatasi hal seperti ini, sini juga ada petunjuk ini. Mengamankan situs Anda dengan HTTPS. Nah, di sini ya. Ya, ini yang punya website ya, yang punya website. Karena pengalaman saya mempunyai sebuah website, jadi saya secara teknis saya bisa tahu permasalahannya. Saya tahu tapi tidak bisa memperbaiki karena ini bukan situs yang saya miliki. Ini lagi kadang HTTPS apa sih? Ini dijelaskan. HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure. Ini kalau kita mau mempelajari ini bagus ya kalau kita mau membuat website. Ini saya penasaran nih HTTPS itu coba dijelaskan pakai bahasa awam lah atau bahasa cara memperbaiki. Kita bisa ketik atas lagi. HTTPS adalah di sini di ini di Niaga Hoster ya. Ya kalian endorse. Ini hosting untuk membuat website gratis. Walaupun saya tidak buatnya di sini ya. Di sini dijelaskan perbedaan HTTPS, HTTP dan HTTPS. Di sini akan banyak ketemu bahasa-bahasa teknik tentang dunia perwebsitean dan perblogeran. Jadi mungkin kalau ada waktu luang, ada baiknya kita juga baca-bacalah nama-nama ilmu. Jadi tidak kaget ketika menemukan sebuah masalah di dunia internet. Terus simak selengkapnya artikel ini. Macamnya perbedaan, penggunaan port, banyak keamanan data, bagaimana cara kerja HTTPS, apa fungsi HTTPS. Jadi sepertinya ketika kita menggunakan Google untuk mengunjungi situs ini, di sini sepertinya ini di bagian ini ya. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu. Atau kalau mau lebih tahu lagi kita juga bisa lihat YouTube juga banyak. Ini sekarang kan dunia informasi ya. Dunia yang dengan informasi terbuka seluas-luasnya. Kita juga bisa ketik di YouTube. Kenapa harus pakai HTTPS? Nih kenapa lah? Cara banyak ya.
Ya seperti itulah kira-kira. Jadi ketika kita menemukan permasalahan seperti ini, jangan langsung panik atau apa. Cukup dibaca seluruh isinya dan kita coba. Contoh, saya kasih contoh satu lagi. Ini saya mau cari informasi tentang olahraga ya, olahraga. Karena saya orang olahraga. Olahraga tebo lah, olahraga di tebo. Nah, akan banyak website yang menampilkan tentang olahraga di tebo. Nah, jadi ya saya pilih yang di atas sekali lah. Ini kan website resminya olahraga. Ketik, ups, ketemu lagi masalah yang sama. Nah, tadi kan jangan panik lah. Kita nanya sama Google, Google-nya ngasih menghantarkan sampai ke sini. Jadi salah alamat kayak Ayu Ting Ting ya. Ya udah, kita langsung saja menuju alamat sendiri ya. Pergilah udah, saya nggak butuh bantuan Anda lagi. Kita cari sendiri. Ini alamatnya, kopikan, taruh di sini. Paste ya. Atau tidak di copy juga bisa. Ini ya, ini kuncinya. Yang untuk http://2 ini sudah standar. Walaupun tidak kita ketikkan, dia akan ada secara otomatis di halaman pencarian. Jadi kita tinggal ketikkan yang ini. Ketik kalau tidak mau di copy. Dispora bar titik tebokap titik go titik id. Sudah sama dengan alamat di bawah. Ini garis miring atau tidak ya terserah, pakai boleh, enter. Sampailah kita di tujuan. Jadi ini gimana ya caranya supaya situs-situs ini kita dituju tidak salah alamat lagi oleh Google ya. Itu karena ada pemasangan di aplikasi atau plugin ya di situs yang kita kunjungi itu. Mungkin belum sempurna, mungkin belum terpasang. Ini pertanyaan, nih Min petarung api, kok kamu banyak tahu sih tentang ini? Ya, karena saya juga punya website saya jejak digital online. Saya seorang blogger. Kalau blogger bikin blog, saya bikin webmaster belum ya, masih kelas pemula lah. Coba kita lihat website saya ya. Ini website saya dulu juga pernah mengalami hal seperti tadi ya. Tidak bisa ya, ada peringatan itulah, cuman karena saya ini saya numpang ya, istilahnya website ini yang punyanya ini host ini ID web host. Tadi ini agak hoster itu ada petunjuk. Di sini saya istilahnya menyewa tempat di lapak ini. Jadi hosting ya istilah teknisnya. Jadi di sini ya, inilah pemilik website ini, jasa yang menyediakan layanan website tempat saya mencurahkan tulisan saya. Jadi ID web host ya, dengan bayaran per tahun beragam. Jadi karena ini pemiliknya adalah ID web host, jadi permasalahan seperti tadi itu gampang diatasi. Cukup sampaikan di sini sama adminnya. Ya tulislah ini, admin ini kenapa sih? Nanti karena kita berbayar per tahun, mereka mengatasi. Wah ini pasang ini. Selesai sudah. Jadi begitulah
pengalaman yang saya bagi pagi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa banyak-banyak membaca agar dunia makin terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe.